Bapak setuju nggak dengan pernyataan Pak Marwanda Sopang bahwa Siskohat ini bisa dikatakan sebagai alat manipulasi? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak. Tapi tadi udah dibongkar-bongkar tadi semua, katanya malah justru dengan ada Siskohat ini manipulasinya malah lebih aman. Ya, sebetulnya dalam sisi hukum mau 1 mau 2, Ya. 14 sama saja pelanggaran. Maksudnya tadi itu kalimatnya jangan menyalahkan orang memalsukan data. Itu kan namanya melimpahkan kesalahan ke orang lain. Padahal sistemmu bisa diterobos. Lagi bagi kita bukti bahwa Siskohat ini adalah alat untuk neko-neko, manipulasi, termasuk dengan KMA-nya, termasuk dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Kesimpulannya sudah cukup. Terus saya minta penjelasan, Mas, ada nggak yang tahun ini berangkat padahal daftarnya baru 1 tahun? Untuk reguler atau untuk Reguler. Tadi kita bicara haji khusus ada ya 3.503 orang. Nah, untuk haji reguler ada nggak yang berangkat di bawah 5 tahun? di bawah 5 tahun? Ada, Ya, Ibu. Itu daerah mana harusnya daftar antrinya berapa tahun? Baik, Bu. Jadi kalau melihat di tahap 2, Bapak, Ibu, kalau melihat di tahap 2 itu batasan usia, batasan penggabungan mahram, pendamping lansia, disabilitas, kemudian juga lansia, itu batasannya minimal 5 tahun kan, Ibu. Tetapi kemudian ketika kami umumkan data berhak lunas, sempat menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang baru mendaftar tahun 2020 dan 2021 bisa masuk pelunasan? Data-data tersebut ternyata berasal dari satu kabupaten di Kalimantan Timur. Nama kabupatennya Mahakam Ulu. Nama kabupatennya Mahakam Ulu. Kabupaten tersebut adalah kabupaten baru. Setahu saya ditetapkannya di tahun 2012, Bapak, dan baru mulai menerima pendaftaran itu di tahun 2016. Mahakam Hulu, Bapak. Pendaftarannya tahun depan sekalipun, Pak. Tahun depan, tahun 2025, estimasinya adalah jemaah-jemaah yang daftar tahun 2021. Jadi nggak sampai 5 tahun. Tapi sekarang masa tunggu di sana sudah mulai naik. Kelihatannya sudah mulai favorit, banyak orang yang mendaftar di sana. Ya, ini saya baru dapat laporan ada jemaah daftar di Kalimantan Timur. bisa langsung berangkat dari Cianjur. Kalimantan. Nah, itu menjelaskannya gimana? Langsung berangkat, nggak nunggu lagi, daftarnya di Kalimantan, langsung berangkat dari Cianjur. Nanti saya cek datanya. Baik. Tapi bisa nggak itu terjadi? Apakah mendaftar dari Cianjur lagi? Asal Cianjur mendaftar di Kalimantan. Saya takutnya kemudian melakukan yang seperti tadi, artinya mohon maaf, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa daerah yang masa tunggunya lama dan kemudian berupaya untuk mencari atau pindah domisili ke daerah-daerah yang masa tunggunya pendek. Dan itu bukan sering menjadi berita ke kami. Contohnya pernah kami membatalkan pendaftaran 17 orang jemaah ke Pahiyang yang menggunakan domisili palsu hanya untuk mencari tempat yang lebih cepat. Jadi jemaah dari provinsi lain pindah ke salah satu kabupaten di Bengkulu untuk mencari masa antri yang lebih cepat. Ketika kemudian bupati di daerah tersebut mencabut KTP domisilinya, maka secara otomatis pendaftarannya pun tercabut. Saudara saksi, saya mau bertanya kaitan dengan jamaah batu. Apakah Siskohat bisa melihat data jamaah batu? Artinya orang tersebut sudah tidak ada, tetapi di dalam daftar Siskohat itu masih ada, masih terdata sebagai waiting list jamaah yang memang akan bisa diberangkatkan. Karena menurut Komisi 8 masih banyak data-data jamaah yang statusnya adalah jamaah batu. Secara resmi
tidak ada di dalam peraturan kami yang menyatakan bahwa porsi-porsi batu, hanya istilah kita. Istilah kita, betul. Nah, tetapi kemudian sesuai dengan yang sering disarankan oleh Bapak Ibu di Komisi 8, karena kami sendiri sering mendengar tentang masalah porsi-porsi batu seperti ini, orang-orang yang kemudian dipanggil berulang-ulang untuk melakukan pelunasan tapi tak pernah melunasi, kan Ibu, begitu kan? PMA 13 tahun 2021 pada pasal 22 di situ sudah memasukkan ketentuan itu. Jika seseorang dipanggil dalam berhak lunas selama 2 tahun berturut-turut dan tidak melunasi, maka tahun depan dia tidak dimasukkan ke dalam berhak lunas. Itu sebagai respon kami terhadap yang Ibu bilang tadi, porsi-porsi batu. Tahun 2023 ada berapa banyak porsi batu yang kemudian kami identifikasi dengan menggunakan indikator tersebut? Ada sebanyak 5.673. Tahun 2003 ada berapa? 2023 Ibu. 2023. Iya, maksudnya pada tahun 2023 ada sekian porsi-porsi yang sudah berulang kali kami panggil, itu kemudian tidak melakukan pelunasan. Kami kemudian pada tahun ini, mulai tahun ini, itu kemudian menerapkan bahwa porsi-porsi tersebut kami keluarkan dari berhak lunas karena sudah seringkali masuk ke berhak lunas. Namun ada tambahan klausul di dalam SK Dirjen di dalam PMA tersebut di pasal 22, jika kemudian jemaah melapor untuk kemudian mau berangkat, maka kemudian diperbolehkan karena memang haknya, antriannya. Tahun 2023 ada berapa? Saya tidak merinci per tahunnya Ibu, langsung total. Ya, totalnya ada berapa? 5.678. Tahun 2024? Kami belum mulai lagi. Maaf. Sebelum pelunasan tahun 2024 5.678. Maaf itu. Nah, artinya jatah yang ini diisi untuk orang yang harusnya berangkat di tahun 2013 yang sekarang berangkat. Iya, di urutan berikutnya. Urutan berikutnya. Iya, jadi ketika kemudian orang-orang itu dikeluarkan, ya kami hanya ngambil nomor-nomor di waiting list dulu, urut saja. Apakah data-data ini ada di kabupaten kota, diinformasikan ke kabupaten kota atau hanya ada di pusat? Diinformasikan Ibu ke setiap kabupaten kota. Jadi proses pelunasan kami untuk reguler, kita mulai dari reguler Ibu ya. Proses pelunasan kami untuk reguler, kami selalu diminta data siapa yang estimasinya akan berangkat pada tiap tahun. Jadi kalau misalnya pada tahun 2024 ini 1 September kami sudah diminta data oleh teman-teman haji reguler. Nah, selain menyertakan daftar nama, kami juga sertakan ini loh daftar porsi batu di daerah Anda. Ada nggak yang kemudian Anda mau masuk atau dibiarkan tidak gitu. Termasuk untuk pemberangkatan tahun 2025 yang akan datang, itu akan dikonfirmasikan dari sekarang? Iya Ibu, tapi kami belum mulai izin Ibu, kami belum mulai. Masih. Kalau begitu sudah bisa ditampilkan atau belum? Yang Pak? penggabungan Ibu ya? Ya, yang penggabungan sekarang. Mas Fahmi, file penggabungannya aja tampilin. Gabungan yang lansia, mahram baik itu yang suami istri, anak. Mas Rizky. Itu Ibu, nomor porsi bisa ke atas biar kelihatan lagi. Biar kita lihat judul atasnya. Kode porsi, kemudian B itu adalah nama, bisa ke atas lagi. Nama, kabupaten, provinsi, tahap lunasnya, kanan lagi. Ini jenisnya, dia gabung dengan siapa. Ini porsi yang penggabungannya Ibu. Kode porsi awalnya ini. Ini porsi yang dia gabung dengan siapa gitu. Dia gabung dengan siapa. Dan apakah yang penggabungan tadi berangkat atau tidak di sebelah kanannya lagi. Jadi ada juga yang sudah lunas tidak berangkat. Semuanya digabung di sini. Ada mahram saudara kandung, ada suami istri, ada ortu atau anak kandung dan seterusnya. Termasuk kalau misalnya dia menjadi pendamping lansia.
Kalau kita ingin perhatikan, berarti kita perhatikan yang menjadi penggabungnya. Karena kalau yang satunya kan yang memang masuk dalam berhak lunas tahap pertama. Ambil contoh misalnya yang anak kandung, dia daftarnya tahun berapa? Itu kan tanggal lunas. Nah, sebetulnya dia pendaftaran di tahun berapa? Kan belum tentu juga dia daftarnya tahun 2024 kan? Ya. Kami sudah mengecek Ibu, seluruh penggabungan itu tidak ada yang di bawah 5 tahun. Seluruh data jemaah yang berangkat dan melunasi pada tahun ini tidak ada yang di bawah 5 tahun kecuali yang Mahakam Hulu. Yang kecuali yang Kabupaten Mahakam Hulu yang Kalimantan Timur. Kami sudah lakukan itu, sudah cek berulang kali, sudah memastikan bahwa seluruh porsi jemaah yang berangkat pada tahun ini kecuali Mahakam Hulu itu semuanya tidak ada yang di bawah 5 tahun. Apakah tidak bisa ditampilkan tanggal pendaftaran? Bisa tambahin lagi nggak? Harus bisa, kalau Iya, nggak Pak. bisa ya ada disembunyikan loh. Tadi kan saudara mengatakan tidak ada satupun yang kurang dari 5 tahun, ya kan? Yang saudara sudah disumpah. Nah, saya nanya nih, ada nggak temuan dari teman-teman? Ya, apabila ada yang sebelum 5 tahun, nah, saudara saksi siap diapakan? Jadi kita ini kan nggak buang-buang waktu, gitu loh. Kan tadi saudara saksi sudah bilang kan, saya sudah periksa berkali-kali. Ini sekarang kalau apabila kita temukan, nah, apa yang saudara bersedia apa ini? Siap nggak? Nah, mendingan kita buka. Saya siap disanksi oleh pimpinan saya, Pak. Oke, nggak perlu pimpinan saudara saksi. Kami pun bisa menyaksi beri saksi keterangan palsu di persidangan ini. Ya, ngapain saya minta tolong pimpinan saudara? Nah, inilah yang kita katakan teman-teman ini kan dengan cara yang sangat halus. Mungkin nggak ada penyimpangan, itu yang tolong disampaikan. Kalau saudara saksi mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak ini, ya sudah. Nanti Ibu Seli paparkan. Kita akan melakukan penyikapan terhadap saudara saksi. Ya. Atau saudara saksi berpikiran lain. Oh ini Pak, ternyata memang ada potensi untuk disalahgunakan. Misalnya apa? Ini paparan ini kan memang dipaparkan sedemikian. Bisa saja kami khilaf karena kami tidak mengecek kapan yang bersangkutan didaftarkan. Tadi kan ada contoh yang di Riuseli. Itu kan semua ada mendaftar. Jadi kita terbuka, Pak. Coba dibuka itu pendaftarannya kapan? Izin Ibu, boleh kami tahu nomor porsinya? Tapi kami nggak tampilkan ini Pak, biar tampilkan ke Bapak for ini. Maksud, Sini ini harus ditampilkan semua. Iya. Maksudnya Nggak boleh yang ada rahasia di Siap, sini. Bapak. Maaf. Oh, rahasia gimana kita ngapain? Siap Bapak, saya tampilkan Pak. Ibu, izin. Mas Rizky, kita buka Siskohat saja. Kita lihat nomor porsinya. Apakah penggabungan atau pelimpahan porsi? Satu kosong.
Pak Ketua izin, boleh menambahkan nggak? Iya Pak, lagi saya cari dulu Pak. Masih nyari kan? Artinya sebenarnya yang menegaskan dari yang sampaikan Bang Terry tadi, Pak Arteria, sebetulnya kan beliau ini sudah dari tahun 2014 mengurus Siskohat, ya kan? Betul Ibu. Betul, berarti kan harusnya paling tahu. Kalau tadi tidak mau mengatakan ini mungkin, ini tidak mungkin, maka yang paling penting adalah loophole-nya di mana gitu. Ini Ibu, kita tampilkan. Loisa, Damayanti, Ringgu. Di bawah kita turun ke bawah. Turun terus ke bawah, Mas. Jemaah berangkat dengan JKS 60 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Jarwal posisinya turun lagi, yang bersangkutan menjadi pelimpahan porsi itu. Melakukan pelimpahan porsi, Pak, Bu. Ya, Bab. Baik. Dalam PMA 13 tahun 2021 Pak Arteria, di pasal 29 itu dibuka untuk proses pelimpahan porsi. Jika ada jemaah yang kemudian wafat atau sakit permanen, maka yang bersangkutan itu bisa melakukan pelimpahan porsinya kepada suami atau istrinya, anak atau orang tuanya, atau saudara kandung. Ada. Nah, kalau seperti itu, kita sudah bisa mengira, sudah bisa menebak bahwa yang dilakukan itu adalah pemalsuan atau yang melakukan input itu di Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Ibu, izin Ibu. Salah satu ini prosesnya proses resmi. Ada prosesnya di dalam PMA 13 tahun 2021 pasal 29 Pak Arteria. Ada di situ. Pak ya. Iya. Pasal 29 itu ini saya tanya ini, pasal 29 itu kan mensyaratkan adanya sakit permanen, meninggal dunia sebelum keberangkatan, ya kan? Betul. Syaratnya cuma 2 loh, nggak ada syarat yang lain. Ya. Kemudian pihak beneficiary-nya apa? Siapa ini yang bisa dilimpahkan? Suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung. Iya. Ya, dari informasinya Ibu Seli, ya. Pertama, tidak ada peristiwa meninggal dunia dan keberangkatan mungkin. Tapi yang sudah pasti adalah yang bersangkutan itu bukan suami, istri, ayah, ibu, anak kandung dan saudara kandung dari yang bersangkutan. Kok bisa itu? Berarti terjadi dilakukan ada pemalsuan dokumen dalam proses penggabungan mahram tersebut, Pak Arteria. Iya. Iya. Jadi artinya kan Bapak tidak bisa menjamin dan memastikan seperti yang saudara katakan tadi. Seberapa banyak ini yang boleh tutup. Ya, jadi pertama, siapa yang mengganti tahun, merubah data? Apakah itu yang menginput data bisa mengedit data? Ini kan tadi bicaranya Kemenak di wilayah, di kabupaten kota. Nah, apakah dia bisa merubah daftar antri? Dia bisa input data yang akan berangkat sekaligus bisa merubah data asal berarti. Ya kan, berarti dia bisa memasuki sistem dan melakukan perubahan terhadap sistem. Ini saya nggak tahu satu dari berapa. Baik, izin Ibu. Pelimpahan porsi adalah proses resmi yang ada di dalam PMA 13 tahun 2021 pasal 29 dengan syarat-syarat tertentu dan dokumen-dokumen yang kemudian harus dilengkapi. Ketika kemudian proses itu dilakukan, Kemenak Kabupaten Kota hanya menginput pengajuannya, hanya boleh menginput pengajuannya. Siapa yang memproses? Kami ada lapisan kedua lagi,
Jadi tidak akan bisa hanya kan Kemenak input saja, itu tidak bisa Bapak. Di sini di PMA 13 yang bisa kemudian melakukan penyetujuan dan proses pelimpahan porsi tersebut itu di level Kanwil. Jadi melewati dua saringan. Itu upaya kami untuk kemudian memproteksi proses ini, prosedur ini. Upaya kami untuk memproteksi itu. Jadi kita minta wewenang kabupaten kota apa, wewenang Kanwil apa, Iya. dalam data ya. Ya. Wewenang pusat apa, ataukah ada divisi di antaranya yang mempunyai wewenang untuk intervensi data. Gimana cara kerjanya? Bolehkah saya kemudian nanti untuk berikutnya Kasubdit Pendaftaran Haji Reguler yang lebih menjelaskan detailnya? Karena kami hanya menyediakan sistemnya Pak Arteria. Jadi kan Kemenak harus bisa input, Kanwil harus bisa merekam data, itu yang kami lakukan. Tentang proses-proses selanjutannya boleh izin kalau kemudian berikutnya. Tapi yang jelas kita lihat bersama bahwa ini melakukan pemalsuan data. Jika memang bukan hubungan keluarga. Saya mau nanya sedikit Pak, ini Siap. PMA 13 ini sebelumnya ada PMA berapa Pak? Sebelum PMA 13 ada PMA 42 ya? Ada PMA 83. PMA 16 2015. Nggak ada kan? Ini baru pertama kalinya ya di Kementerian Agama dibuat ini atau ada sebelumnya? Enggak, kalau turunan dari Undang-Undang 8 tahun 2019 ini turunannya. Ya. Ini turunannya Baru ini ya? turunan dari Undang-Undang 8. Iya. Kalau sebelumnya ada Pak, maaf saya nggak hafal. Ada nggak yang mengatur mengenai pengalihan yang tadi? Tidak ada. Itu yang saya katakan tadi Pak. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Kemarin malam saya katakan banyak sekali produk peraturan perundang-undangan ya yang dibuat oleh saudara menteri, khususnya peraturan Menteri Agama dan keputusan Menteri Agama yang menimbulkan ruang ya untuk memperkaya orang, korporasi atau yang lainnya. Ini kalau saya katakan ini idenya ide mulia Pak, ya kan? Kalau yang dibaca oleh orang-orang yang tidak paham dan orang-orang yang pikirannya baik-baik saja. Tapi kalau bagi orang drafter ya, tukang bentuk peraturan perundang-undangan, kalau bagi teman-teman di Komisi 8 ini bahaya banget redaksi-redaksi di sini Pak. Siap. Banyak ruang gelap yang sengaja diciptakan, yang sudah juga difasilitasi. Barang ini akan jatuh kemana? Yang nampung ini adalah apa? Siskohat. Oh yang sono datangnya kemana? Ditampung sama Kanwil. Oh yang begono gimana? Ditampung sama Kakan Menak. Ya KBIH. Ya ini saya katakan hati-hati loh. Nanti bisa dijelaskan pasal demi pasal. Siapa yang buat ini? Yang buat PMA 13 siapa? Saya minta orang-orangnya siapa aja deh. Saya tidak. Saya minta ini. Ya. Jangan sampai ini ya dijadikan tiket untuk berbuat tidak benar. Ya. Anda nggak bisa lagi berlindung di balik regulasi. Kita paham Pak. Melihat yang tidak terlihat, mendengar yang tidak terdengar. Ya. Siap Bapak. Itu dulu. Pimpinan. Yang mana nih? Yang Maman yang mana mau ditanya? Ini hal dasar Pak. Masih lanjut? Iya masih lanjut. Enggak lanjut yang ini? Iya. Oke silakan. Enggak, justru ini hal dasar pimpinan. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota pansus, saudara saksi. Saya masih ingat ya waktu pertama di Komisi 8 di periode yang lalu lagi di saat sedang sibuk-sibuknya kita menginput data, datanglah kita ke tempat servernya Siskohat ini. Alhamdulillah nggak ada orang. Jadi bayangan Pak, di saat bayangan saya orang lagi kerja dan sebagainya, itu sepi aja. Sampai mesin pun Bu Lydia ikut ya, inget nggak? Itu sepi Pak. Nah pertanyaan saya pertama, servernya udah pindah belum Pak dari tempat? Sudah Bapak. Satu, udah. Oke yang kedua, apakah perubahan data antrian itu dilakukan secara manual atau otomatis dilakukan sistem?
otomatis dilakukan oleh sistem yang dihitung tiap hari oleh aplikasi yang kemudian menghitung estimasi tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana algoritma di Sisquad itu menentukan siapa yang berangkat, mengingat kuota yang tidak pasti seperti yang terisi oleh mahram, prioritas lansia, dan termasuk juga dalam penentuan yang 50% untuk haji khusus. Otomatis juga kah atau ada intervensi? Ketika menjelang persiapan pelunasan, Bapak, itu kami diminta oleh subdit pendaftaran untuk reguler berapa jumlah jemaah siapa saja jemaah di provinsi dan kabupaten kota, dan itu berdasarkan urutannya, termasuk jumlah cadangan, termasuk juga kemudian kami keluarkan lansia. Jadi praktis di tahap 1 seluruh data itu tidak ada yang berasal dari pengusulan. Tahap 1 tidak ada data yang berasal dari pengusulan. Seluruh tahap 1 itu kami keluarkan dari sistem, kami kirimkan ke subdit pendaftaran untuk diverifikasi. Kenapa? Ini untuk melakukan cek and recheck lagi. Proses verifikasi ke bawahnya itu di teman-teman pendaftaran. Bapak, bagaimana kalau kemudian di sisi mana kemudian penggabungan mahram itu masuk? Penggabungan mahram baik di undang-undang maupun di PMA 13 tahun 2021 maupun di PMA 6 tahun 2021 untuk haji khusus itu selalu diletakkan pada tahap kedua jika ada sisa pelunasan tahap 1. Tidak ada ceritanya penggabungan mahram itu masuk pelunasan tahap 1. Kalau haji khusus itu terdaftar dan terdata juga di Sisquad? Betul Pak. Oke, kalau terdaftar itu bagaimana Pak? Tiba-tiba antrian dalam keterangan saksi-saksi yang lalu itu diserahkan kepada PIHK. Dalam proses pelunasannya ada 2 kali data yang memang murni berasal dari Siskohat, yaitu pada pelunasan tahap 1 yang dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 Desember itu murni urutan dari kami, dari Siskohat. Dan untuk kuota tambahan, di luar itu kami menerima dari subdit haji khusus. Di luar itu Pak, di luar itu kami menerima dari subdit haji khusus. Arti data antrian jamaah itu terkunci? Data antriannya terkunci. Oke, kalau terkunci, siapa yang punya wewenang untuk melakukan perubahan data antrian? Kalau dengan kebijakan baru soal 50% untuk haji khusus itu. Data antriannya terkunci, kami tetap bisa tahu estimasinya. Jadi orang yang Bapak bilang baru daftar, baru berangkat, itu kira-kira estimasinya kapan, kami tetap tahu. Estimasinya tetap terkunci Bapak. Tetapi kemudian karena di dalam tadi yang Pak Arteria Dahlan sampaikan di peraturannya kemudian memperbolehkan, ya kami nggak bisa mencegat itu gitu. Tidak bisa mencegat Pak? Kita buka Pak di dalam izin Pak Arteria. Pelunasan yang tadi Bapak tanyakan diantaranya kan memang haji khusus Pak ya. Di dalam SK Keputusan Dirjen nomor 118 tahun 2024 pada bagian bab 2 B2 di situ sama sekali tidak ada pembatasan tahun. Berbeda dengan ketika penggabungan mahram itu dibatasi ibu 5 tahun. Kemudian di SK Dirjen sebelumnya dibatasi 2 tahun. Maka kami sistem wajib menjaga itu. Tetapi ketika kemudian di peraturannya ya kami hanya menerjemahkan. Kami menerjemahkan peraturan Bapak. Ketika kemudian di peraturannya tidak ada batasan, tidak dibatasi masa pendaftaran, ya kami nggak berani, nggak akan bisa. Sistem itu nggak boleh melawan aturan di atas, di aturan tersebut. Tapi tadi kan kita sudah ketemu, siasatnya ada lagi. Tahunnya belum sampai 5 tahun, baru mendaftar, tiba-tiba bisa berangkat, tapi ada caranya pelimpahan. Iya. Itu semua celahnya ada, dan ini bukan 1-2. Nanti saya mau minta buka data 2023. Baik. Aceh kita buka nanti. Bagaimana caranya itu? Coba buka Aceh tahun 2023. Ya, buka 2023.
hari-hari terakhir, ujung-ujungnya nanti kita buka 2023. Ya, 2023 yang reguler berangkat 2023. Ya 10-20 orang terakhir. baik Bapak. Tahun-tahun terakhir pada tahap terakhir pada tahun 2023 Bapak. Pada tahun 2023 ada 1.710 jemaah yang melakukan pelunasan. Masa pendaftarannya, tahun pendaftarannya saja ada yang tahun 2023, 2023 ada sebanyak 2023 ada sebanyak 14, 2022 ada sebanyak Kan? 44. Yang 2023 mendaftar 2023. Mendaftar 2023, berangkat 2023 ada sebanyak 14. 14. Aceh. Maaf. Untuk Aceh saja. Itu dulu, Aceh dulu. Oh, sebentar. Karena saya tadi melihat semua. Jadi untuk keseluruhan tadi yang 14 itu? Bukan Pak, itu keseluruhan izin. Ya sebetulnya dalam sisi hukum mau 1 mau 2, Ya. 14 sama saja pelanggaran. Maksudnya tadi itu kalimatnya jangan menyalahkan orang memalsukan data. Itu kan namanya melimpahkan kesalahan ke orang lain. Padahal sistemmu bisa diterobos. 14 orang tahun 2023 dari Aceh, belum dari Jawa Barat. Tahu nggak bagaimana sakitnya orang menunggu itu? Bagaimana habisnya uang, tidak ada nilai manfaat tapi dipakai nilai manfaat. Tadi Bu Seli bayar penuh, padahal ada nilai manfaat. Ini luar biasa permainan ini. Nilai manfaatnya kemana? Kenapa bisa dia bayar penuh? Lincah ini. Jadi tolong diralat ya pernyataan itu. Itu pemalsuan data yang mendaftarkan. Bukan. Sistemmu ini memang bisa diterobos ini, bisa ditukangi. Yang menukangi itu ya di dalam. Dari pernyataan tadi bahwa tidak ada yang bisa memegang ini kecuali kalian, maka kalianlah yang membuka-buka ini dan merombak ini. Izin Bapak. Coba, yang 14 dari Aceh itu dibuat tanggal berapa terdaftarnya? Bu, kalau saya tampilkan untuk Aceh saja, Ya, yang melakukan pelunasan pada tahap ketiga yang tahun 2023 kemarin itu ada sebanyak 106 orang. yang 14 saja. Oh ya maaf. Yang mendaftar 2023 saja. Baik. Di situ dicantumkan tahun berapa mendaftar. Kan nggak mungkin berani kalian membuat tahun 2023. Kalau kalian cantumkan 2023, cilakalah kalian. Di data keberangkatan dibuat tahun berapa berangkat mendaftar. Pasti diatur juga 5 tahun. Kecuali coba tampilkan, biar kita lihat 2023 nggak mendaftar. Ya, jadi pernyataan saksi ini kontradiktif masing-masing itu. Dia bilang ini sistem otomatis dan sebagainya. Yang kedua dia bilang kami hanya tugas info, tetapi dia bilang bahwa kalau ada peraturan yang lebih ini maka kami bisa merubah dan sebagainya. Artinya Siskuat ini tidak sesuai yang kita bayangkan sebagai sebuah sistem di mana orang dengan pendaftaran tahun tertentu bisa berangkat tahun tertentu dengan sistematis. Dan siapapun nanti dengan duit yang banyak itu bisa masuk dan daftar 0 tahun. Mendaftar. Oke, Sumatera Utara berapa orang mendaftar di 2023, berangkat 2023? Ada keluarga saya. Yang dari Aceh itu kalau satu kamar aja 6 orang saya ketemu. Alhamdulillah, mene. Dan saya tahu kenal orang semua. Ini dari Sumut. Coba.
Jemaah tahun 2023 yang mendaftar di tahun 2023 dan berangkat itu ada sebanyak 14 orang, Bapak. 14 orang tersebut dari Aceh. Tidak ada, Pak. Tidak ada di data kami. Bapak, tidak ada data yang kami sembunyikan. Kami sudah menyampaikan bahwa ada 1.710 jemaah yang mendaftar di 1.700. Ada 1.710 jemaah yang memanfaatkan pengisian kuota pada tahap 3 pada tahun 2023 silam. Betul. Tapi tidak semuanya, Bapak, itu mendaftar tahun 2023. Yang mendaftar pada tahun 2023 dari 1.710 tersebut ada sebanyak 14. Tidak, Pak. Tadi, maaf. Seluruh Indonesia ini, Ibu. Ini sudah seluruh Indonesia. Berapa totalnya? 1.710. 1.710. Yang tahap akhir-akhir kemarin kan Bapak tanya kemarin tadi itu tahun lalu tahun 2023 itu ada pelunasan yang di akhir itu, Pak. Nah, ada berapa banyak yang tahun 2023? Saya jawab ada sebanyak 14, Bapak. Yang 2022 44 dari 1.700, Pak. Tadi totalnya kan 1.700. Iya. 2021 46. Tahun yang berangkat tahun yang 2023, Pak. Iya. Iya. Saya kira bagaimana Pak Arteria, mau nanya lagi, bagi kita bukti bahwa Siskohat ini adalah alat untuk neko-neko, manipulasi, termasuk dengan KMA-nya, termasuk dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Kesimpulannya sudah cukup. Tapi kalau masih ada yang memperdalam, Saya ketua. oh masih. Hebat ketua kita ini, baru masuk sudah on langsung. Oh, kita kan udah paham ini, barang ini. Kita mantan ketua Komisi 8. Jadi saya paham ini. Pak apa tadi namanya saksi itu? Hasan Afandi, Pak Hasan Afandi. Hasan itu artinya baik, ya toh. Jadi mestinya Bapak sangat baik memberikan jawaban-jawaban tadi. Cuman saya mau tanya, Bapak setuju nggak dengan pernyataan Pak Marwanda Sopang bahwa Siskohat ini bisa dikatakan sebagai alat manipulasi? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak. Tapi tadi udah dibongkar-bongkar tadi semua, katanya malah justru dengan ada Siskohat ini manipulasinya malah lebih aman. Kan seakan-akan ini dengan elektronik, dengan digital, dengan apa gitu tuh kan seakan-akan sudah nggak ada manipulasi. Coba gini, buktinya Bapak tidak setuju apa? Bahwa ini tidak dimanipulasi. Baik, Pak. Tadi yang disampaikan contoh dari Ibu Seli tadi itu pelanggarannya izin, Pak. Itu pelanggarannya bukan di sisinya sistem, tapi kemudian seseorang yang melakukan pemalsuan data dan dianggap bahwa datanya itu benar semua oleh pihak verifikator, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, dan kemudian diinput secara sistem diterima karena memang diinput dan dinyatakan oleh verifikatornya bahwa datanya memang benar, bahwa surat nikahnya ada misalnya, bahwa KTP kakaknya lengkap, bahwa buku nikah dan akte-aktenya semua lengkap. Jadi kami menurut kami bahwa proses penyimpangannya itu terjadi di luar sistem, tapi tidak berarti bahwa kemudian kami berhenti untuk hal-hal yang seperti itu. Mohon izin
Ini sebenarnya sudah kami diskusikan panjang dengan BPK untuk mencegah proses-proses pemalsuan pada proses penggabungan mahram maupun pelimpahan porsi. Nah, pada ketika diskusi dengan BPK, kami menyampaikan andaikan ada sistem di Indonesia yang memiliki family tree itu nomor nik sekian, anaknya nik nomor berapa, saudaranya nik nomor sekian, maka kami ingin berintegrasi dengan itu. Sehingga kemudian tidak perlu jemaah itu melakukan membawa surat yang entah dari mana asalnya, cukup masukkan saja niknya, bener nggak nik ini adalah orang tuanya, bener nggak nik ini adalah anaknya, adalah saudaranya. Kami menyampaikan hal itu ke BPK dan kami 2018-2019 diskusi juga dengan Kemendagri, Dukcapil untuk mencoba memperbaiki. Kami tidak bermaksud kemudian diam saja atau pasrah saja atau menyerahkan semua pada verifikator di lapangan kami. Kami ingin memperbaiki ini, Ibu. Kami ingin memperbaiki hal yang seperti ini. Mohon kalau misalnya saya sampai bilang ke BPK ketika proses diskusi dan audit itu, andaikan Bapak Ibu tahu ada sebuah lembaga yang memiliki family tree system, nik sekian, anaknya nik sekian, saudaranya nik sekian, ini akan sangat membantu kami. Sehingga proses penggabungan mahram, proses pelimpahan porsi, proses pendampingan lansia, ini anak apa orang tuanya, ini saudaranya, itu bisa meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Baik, cukup. Siapa? Bapak kalau terlalu panjang menjawab malah makin kelihatan Bapak menyembunyikan, ya kan? Jadi begini Pak, Siskohat itu seperti mesin, betul nggak Pak? Halo Bapak. Sistemnya itu kan seperti mesin ya, benar? Betul, Bapak. Oke. Operatornya siapa? Manusia Manusia. atau malaikat? Manusia, Bapak. Manusia. Jadi kalau operatornya manusia, menurut Bapak mungkin nggak manusia yang memasukkan data ke dalam Siskohat itu melakukan manipulasi? Memasukkan data dan memanipulasi, mungkin Bapak. Lah ya kan Bapak tadi sudah ngomong data-data yang masuk itu yang dimanipulasi yang menurut verifikatornya seakan-akan sudah benar, kan itu tadi Bapak bilang. Nah sekarang karena begitu, mungkin nggak bahwa mesin ini dijadikan sebagai alat legitimasi untuk manipulasi yang dilakukan orang yang memasukkan data. Itu loh pertanyaannya. Paham nggak Pak? Jangan-jangan Bapak nggak paham ini pertanyaan saya. Saya ulangi. Ini mesin, ya kan? Sistemnya itu kan dikatakan seperti mesin, computerized, ya kan? Sekarang yang operatornya siapa? Manusia kan? Manusia. Nah sekarang menurut Bapak manusia ini mungkin nggak memanipulasi data yang dimasukkan ke dalam? Mungkin kan? Nah karena mungkinnya sekarang alat ini karena dianggap komputerisasi, digitalisasi, ini dianggap benar data yang masuk itu, padahal yang memasukkannya sengaja memberikan data yang palsu. Pemalsuannya bukan mesinnya, jangan salah, bukan ininya yang dimaksud dengan alat legitimasi manipulasi itu, tetapi input datanya yang jadi masalah. Ya, ini yang saya ingin katakan, membuktikan bahwa Siskohat ini dijadikan sebagai alat manipulasi. Ini yang tadi disimpulkan oleh saudara ketua Marwanda Sopang, ya toh? Betul nggak Pak? Sebentar, betul nggak? Jawab dulu. Nggak paham penjelasan saya? Paham Bapak. Saya ulangi lagi loh, nanti kalau sudah 3 kali saya suruh orang lain Paham, mendengarkan. Bapak. Paham kan? Paham Bapak. Nah, berarti mungkin nggak alat ini dijadikan sebagai alat manipulasi Pak? Mungkin. Oleh pegawai Pak, Iya, maksudnya. Pak. Mungkin. Itu loh, jadi bukan manusia sembarangan, manusia pegawai yang dibayar oleh negara. Mungkin ya? Mungkin. Berarti Bapak setuju ada manipulasi? Saya tidak setuju adanya manipulasi. Loh tadi data-data yang masuk, tadi Bapak bilang ada yang sengaja masukkan data. Saya tidak setuju Bapak kalau ada manipulasi. Ya tapi setuju nggak bahwa kemungkinan ada manipulasi? Kemungkinan itu iya. Setuju nggak kalau ada manipulasi? Kalau seperti contoh tadi udah kelihatan dan itu fakta. Nggak, kan ada beda loh kemungkinan dan gini loh. Setuju nggak Bapak bahwa ada kemungkinan manipulasi? Ada kemungkinan. Setuju ya, satu. Nah setuju nggak Bapak kalau ada manipulasi? Hati-hati nih jawab ini. Beda itu maknanya. Sebentar dulu ketua, sebentar izin ya ketua ya. Itu aja terakhir saya. Coba, setuju nggak Bapak ada manipulasi? Kalau faktanya ada ya berarti ada manipulasi. Bukan, gini kan pandangan Bapak sebagai penyelenggara.
Bapak ini penyelenggara loh. Kami itu pengawas saja. Sekarang hak kami mengawasi nih. Setuju nggak? Setuju. Ada, setuju bahwa ada manipulasi? Tadi Bapak bertanya mengawasi. Enggak, kan ada dua tadi pertanyaan saya cuma dua aja. Setuju nggak ada kemungkinan manipulasi? Bapak setuju? Ya. Setuju nggak ada manipulasi? Berdasarkan fakta saya setuju. Yang tadi disampaikan, Ibu. Ya udah cukup ya. Berarti kan ada manipulasi ya. Oke baik, makasih. Ketua, saya boleh sedikit memperdalam Boleh Ketua. supaya tidak menjadi modus Ya. bagi. Kita rindu ini Pak Aceh ini. Kalau ini waktu seluas-luasnya Ketua. Silakan. Nggak, saya hanya sedikit ingin memperdalam karena ternyata cukup banyak, ada 1.710 yang pendaftar tahun 2020 Yang- 2024. Boleh saya menyampaikan izin? Ya, tolong ulangi lagi. Baik Pak. Pada tahun Pak Marwan Dasopang tadi menanyakan pada tahun 2023 ada berapa banyak jemaah yang berangkat dan daftar, tapi daftarnya tahun 2023. Itu ya Pak ya? Ya, cuma kan Bapak menjawab hanya di Aceh 14. Tidak Bapak. Loh, berapa? Ini betul? supaya jelas. Baik Pak. Kalau gitu kita buka, kalau nggak disebutkan. Buka data yang Aceh tadi. Yang Aceh berapa? Untuk nasional berapa? Nasional berapa Pak? Yang daftar tahun 2023, berangkat tahun 2023. Ada 14 jemaah Di Yang- Aceh. Nasional. nasional Bapak. Kalau begitu buka Aceh. 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 Baik, kita baca nama-namanya. Aceh ada 3 jamaah ya. 3 jemaah. Alasannya 3 orang itu apa? Namanya perlu disebutkan namanya atau? Nggak perlu alasannya Baik dulu. Pak. Pengisian kuota pada tahun 2023 setahu kami itu tidak membatasi tahun pendaftaran pada saat proses-proses akhir. Oh, itu dasarnya juga itu dasarnya apa itu? Kenapa buat kebijakan itu? Maaf saya nggak bawa untuk peraturan yang tahun 2023. Boleh nanti kami sampaikan berikutnya. Untuk pelunasan yang tahap akhir pemenuhan kuota terakhir. Nah, ini juga masalah Pak. Itu artinya memberikan ruang dengan KMA itu, ya. Orang bisa daftar sembarangan, kapanpun. Pertanyaannya lagi, itu sudah dibatalkan nggak PMA itu? Ya, sorry Pak, ingin saya perjelas lagi. Berarti memang ada peraturan, ya, Betul, di Pak. akhir masa pendaftaran, Di akhir masa pelunasan Bapak. di akhir masa pelunasan, Iya. dengan adanya bahwa pada hari itu mendaftar dia bisa berangkat, begitu. Saya tidak ingat redaksi pastinya, tetapi di situ dinyatakan untuk optimalisasi kuota, pemenuhan kuota pada tahap-tahap akhir, dan kemudian dipersilahkan bagi jamaah untuk kemudian melakukan atau menyiapkan pelunasannya. Itu penyerapannya berapa itu? Ada 1.710, tetapi tidak semuanya orang-orang yang mendaftar tahun 2023, Bapak. Yang mendaftar berapa? Pada yang Iya, ini kan kosong yang tidak terserap 1.710, betul? Yang baru daftarnya berapa? Yang mengisi itu 1.710. Yang mengisi 1.710 Iya. karena kebijakan bahwa daftar hari itu dia bisa berangkat tahun itu. Begitu? Maksudnya? Untuk mengoptimalisasi kuota. Untuk optimalisasi kuota, kemudian dibuka pelunasan tahap 3 pada tahun 2023. Ya, betul. Nah, pada tahap itu ada 1.710 orang yang memanfaatkan. Oke. Dan beragam tahun pendaftarannya. Ada yang pendaftarannya tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019
19 dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi yang tadi ditanyakan itu adalah berapa orangkah yang kemudian daftar di tahun 2023 ya Bu ya, dan berangkat tahun 2023. Dari data kami ada sebanyak 14 orang. Betul. Berasal dari mana saja? Dari Aceh sebanyak 3 orang, kemudian Lampung 2 orang, Terus? DKI Jakarta 2 orang, Terus? Jabar 2 orang, Nah, Jawa Timur 2 orang, dan Banten 3 orang. Total 14 orang, Bapak. apakah di dalam kebijakan PMA untuk optimalisasi itu kebijakannya disampaikan secara terbuka? Saya tidak tahu, posisi saya lagi di Saudi, Pak. Sudah akhir udah di operasional. Nah ini yang perlu kami dalami. Pak, nggak bisa membuat kebijakan itu diam-diam, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini orang puluhan tahun menunggu, tiba-tiba membuat kebijakan untuk mempercepat orang baru daftar langsung berangkat. Itu namanya nggak benar. Ini buktinya Pak, ada Pak, 1710 Bapak kalau yang 2023. Iya, tapi kan kalau ini dibuka Pak kepada masyarakat umum Pak, bukan 14 Pak, ribuan. Jadi artinya Pak, pembuat kebijakan ini pun juga nggak fair. Sudah menyalahi prinsip yang bertentangan dengan undang-undang. Pemberitahuannya hanya ke Kemenang Kabupaten Hah? Kota. Lah justru karena itu. Pemberitahuannya hanya ke Kemenang doang. Ini bahaya ini.